wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Indriana Risma dari kelompok 6 Aswaja. Dan teman saya yang lainnya ada Yuli Fajriyati, Umi Hasanah, dan Yuan Romansyah. Di sini kelompok kami akan membahas tentang pembahasan sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah. Yang pertama, wujud. Wujud artinya ada. Maksudnya, Allah adalah zat yang pasti ada. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sifat mustahilnya adam, artinya tidak ada. Yang kedua, kidam, artinya terdahulu atau awal. Maksudnya, Allah telah ada lebih dahulu daripada apa yang diciptakannya. Sifat mustahilnya hudus, artinya baru atau permulaan. Yang ketiga, bako, artinya kekal. Maksudnya, Allah tidak akan pernah punah atau binasa. Dia tetap akan ada selamanya. Sifat mustahilnya fana, artinya binasa. Yang keempat, muhalafatul hawadisi, artinya berbeda dengan makhluk. Maksudnya, Allah adalah zat yang sempurna dan maha besar. Tidak ada yang menandingi dan menyerupai keagungannya. Sifat mustahilnya mumasalatul hawadisi, artinya menyerupai makhluknya. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Maksudnya, Allah tidak bergantung pada apapun dan tidak membutuhkan apapun. Sifat mustahilnya qiyamuhu bighairihi, artinya berdiri dengan yang lain. Yang keenam, wahdaniyah, artinya tunggal atau esa. Maksudnya, Allah adalah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta, tidak ada sekutu baginya. Sifat mustahilnya ta'adud, artinya berbilang atau lebih dari satu. Yang ketujuh, kudrat, artinya kuasa. Maksudnya, Allah maha kuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang menandingi kekuasaannya. Sifat mustahilnya ajizun, artinya lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Fajriyati. Saya di sini akan membahas tentang sifat wajib bagi Allah beserta sifat mustahil bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah yang ketujuh yakni kudrah, yang berarti berkuasa. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu dan tidak ada yang dapat menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sifat mustahil atau sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah atau kebalikan dari sifat kudrah yakni ajizun atau yang berarti lemah. Yang kedelapan, sifat iradah yang berarti berkehendak. Maksudnya adalah apabila Allah berkehendak maka jadilah hal tersebut dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk mencegahnya. Sifat mustahil atau kebalikan dari iradah yakni karohah yang berarti terpaksa. Yang kesembilan yakni sifat ilmun atau yang berarti mengetahui. Maksudnya Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu, baik itu tampak maupun hal tersebut tidak tampak. Sifat mustahil atau kebalikan dari ilmun yakni jahlun yang berarti bodoh. Tidak mungkin Allah itu memiliki sifat bodoh. Sifat wajib bagi Allah yang ke-10 adalah hayat yang berarti hidup. Allah adalah maha hidup, tidak akan pernah mati, binasa ataupun musnah, yaitu kekal untuk selamanya. Sifat mustahil atau kebalikan dari hayat yakni mautun yang berarti mati, dan hal tersebut tidak mungkin dimiliki oleh Allah, yaitu sifat mati. Sifat wajib yang ke-11 yakni sama yang berarti mendengar. Maksudnya adalah Allah itu maha mendengar baik yang diucapkan maupun yang disembunyikan di dalam hati. Sifat mustahil atau kebalikan dari sifat sama yakni sumamun yang berarti tuli, dan hal tersebut sudah jelas mustahil atau tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Sifat wajib yang ke-12 yakni basar yang berarti melihat. Maksudnya adalah Allah itu melihat segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Penglihatan Allah itu tidak terbatas. Sifat mustahil atau kebalikan dari basar adalah umyun yang berarti buta. Sifat wajib Allah yang ke-13 adalah kalam yang berarti berfirman. Allah berfirman secara sempurna tanpa bantuan apapun dan siapapun. Sifat mustahil atau kebalikan dari sifat kalam yakni bukmun yang berarti bisu, dan hal tersebut sudah jelas mustahil atau tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Yang ke-14, qadiron, artinya berkuasa.
Maksudnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta. Sifat mustahilnya kaunuhu ajizan, artinya zat yang lemah. Yang ke-15 muridan, artinya maha berkehendak. Maksudnya bila Allah udah menakdirkan suatu perkara maka tidak ada yang bisa menolak kehendaknya. Sifat mustahilnya kaunuhu karihan, artinya zat yang terpaksa. Yang ke-16 aliman, artinya maha mengetahui. Maksudnya Allah Maha mengetahui yang tampak maupun tidak. Tidak ada yang bisa menandingi pengetahuan Allah yang Maha Esa. Sifat mustahilnya kaunuhu aliman, zat yang bodoh. Yang ke-17 hayyan, artinya Maha hidup. Maksudnya Allah adalah zat yang hidup, tidak akan mati, tidak akan tidur ataupun lengah. Sifat mustahilnya kaunuhu mayitan, artinya zat yang mati. Yang ke-18 sami'an, artinya maha mendengar. Maksudnya Allah selalu mendengar pembicaraan manusia, permintaan ataupun doa hambanya. Sifat mustahilnya kaunuhu as-soma, artinya zat yang tuli. Yang ke-19 basiron, artinya maha melihat. Maksudnya keadaan Allah yang dapat melihat pada tiap-tiap yang maujudat, benda yang ada. Sifat mustahilnya kaunuhu a'ma, artinya zat yang buta. Yang ke-20 mutakaliman, artinya maha berfirman. Maksudnya firman Allah terwujud dalam kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi. Sifat mustahilnya kaunuhu abkama, artinya zat yang bisu. Saya di sini akan membahas tentang sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah adalah sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat bagi Allah hanyalah satu, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala boleh melakukan segala sesuatu yang mungkin ataupun yang tidak mungkin dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang biasa disebut dengan fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Dalil nakli adanya sifat jaiz Allah yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 284 yang berbunyi wallahu ala kulli syai'in qadir, yang berarti dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.